Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nuzila Khairunisa. Saya Kepala Sekolah TPA Cahaya Mahkota yang beralamat di Jalan Manunggal, RT 4, Desa Tidakpale Timur, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. PAUD merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak usia dini. Karena pada masa inilah dasar karakter, kecerdasan, dan keterampilan sosial dibentuk. Dalam lingkungan PAUD yang ideal, setiap anak, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Lingkungan belajar yang aman, ramah, dan inklusif dapat menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, serta sikap saling menghargai. Karena itu, PAUD harus menjadi ruang belajar yang adaptif dan terbuka terhadap keberagaman anak. Namun, pada kenyataannya, tidak semua satuan PAUD yang berada di lingkungan Kabupaten Tanah Tidung melayani anak berkebutuhan khusus. Dan TPA Cahaya Mahkota merupakan salah satu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif di Kabupaten Tanah Tidung, yang mana pendidikan ini memberikan layanan dan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat belajar di kelas bersama anak-anak seusianya. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Sekolah TPA Cahaya Mahkota menerapkan program transformasi dan inovasi Kita Bisa, kolaborasi inklusif Tanah Tidung untuk anak-anak bahagia dan setara. Yang mana kolaborasi ini dilakukan bersama Pokja Bunda PAUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, tenaga ahli berupa psikolog, SLB, dan juga kegiatan ini tentunya ada peran serta orang tua serta kerjasama bersama pendidik di lingkungan sekolah. Langkah pertama yang dilakukan yaitu merencanakan program bersama pendidik lalu melakukan asesmen. Selanjutnya, setelah asesmen, kita melakukan rapat program bersama orang tua untuk menerapkan program Kita Bisa. Kolaborasi yang pertama dilakukan tentunya yaitu bersama pendidik, yang mana pendidik telah mendapatkan ilmu terlebih dahulu terkait anak berkebutuhan khusus pada diklat berjenjang, baik diklat dasar, diklat lanjut, dan diklat lemahir. Dilanjutkan dengan studi tiru pada sekolah yang melayani layanan inklusif. Berikut ini adalah salah satu kolaborasi bersama Dinas Pendidikan yang telah melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan diklat berjenjang. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Tidung yang telah memberikan pelatihan yang sangat bermanfaat bagi kami, terutama pendidik yang belum memiliki banyak pengalaman untuk mengenal macam-macam karakter anak, terutama anak yang berkebutuhan. Melalui ragam pelatihan, terutama diklat dasar lanjut mahir yang banyak memberikan pengalaman dan ilmu untuk bagaimana menangani anak dengan kebutuhan, sehingga kami dapat menerapkan di sekolah bagaimana cara menangani anak berkebutuhan, dan alhamdulillah hal ini dapat kami terapkan dan kami capai dengan hasil yang baik dan tentunya dengan dukungan orang tua. Pendidik dari TPA Cahaya Mahkota. Alhamdulillah setelah kami mengikuti studi tiru terkait inklusi, mengikuti diklat berjenjang dan peningkatan kualifikasi pendidikan dengan mengikuti beasiswa, pendidikan ilmu kami semakin berkembang dan dapat diterapkan dalam menstimulasi anak berkebutuhan di sekolah. Saya Dilan Wulandari, pendidik dari TPA Cahaya Mahkota. Alhamdulillah setelah kami mengikuti studi tiru tentang pendidikan inklusi, ikut diklat berjenjang, dan juga banyak belajar hal baru. Sekarang kami lebih paham cara menstimulasi anak-anak, termasuk anak dengan kebutuhan khusus, supaya mereka bisa tumbuh dan belajar dengan lebih. Kolaborasi berikutnya yaitu bekerja sama dengan psikolog terkait parenting dan juga asesmen serta terapi pada anak indikasi berkebutuhan. Berikut ini merupakan salah satu kerjasama bersama Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kuesioner screening perkembangan pada anak di TPA Cahaya Mahkota yang terindikasi akan mendapatkan rujukan ke tingkat lebih lanjut.
Berikut ini bentuk komunikasi antar puskesmas dan orang tua serta sekolah terkait anak yang terindikasi berkebutuhan. Ini adalah salah satu bentuk kerjasama bersama orang tua. Kerjasama bersama Pokja Bunda PAUD. Berikut ini adalah salah satu stimulasi anak terhadap anak yang berkebutuhan berdasarkan rekomendasi dari psikolog. Ini warna apa? Ini warna apa? Minum bentar ya. Biru. Pintar. Ada berapa yang warna hitam, Adek? Hitung dulu sama Bunda. Satu. Terus? Dua. Terus? Ini berapa lagi tambah satu? Tiga. Pintarnya, Adek. Terus? Yang warna biru tadi ada berapa lagi? Hitung dulu ini ada berapa? Ini berapa? Iya, dilihat dulu. Berapa? Yang biru berapa? Satu. Terus? Dua. Kalau satu gini, dua begini. Nggak ada api. Dulu, kamu dulu. Oke. Jangan gini lah. Kalau makan mie. Gitu. Stimulasi melatih fokus pada anak hiperaktif. Stimulasi terhadap anak gangguan motorik halus. Setelah melakukan stimulasi, guru dan pihak sekolah melakukan evaluasi dan refleksi terkait capaian perkembangan anak berkebutuhan. Berikut ini tanggapan psikolog Saya, terkait psikolog Fani program Sumayo. Kita Bisa di lingkungan Saya TPA sangat berterima Cahaya kasih dan Mahkota. sangat apresiasi terhadap TPA Cahaya Mahkota yang benar-benar menyadari bahwa tumbuh kembang anak itu sangat penting. Saya melihat TPA Cahaya Mahkota itu tidak lagi seperti TPA atau tempat anak yang dengan asumsinya tempat penitipan anak. Ya gitu ya, langsung dititipkan dan dibiarkan saja waktu mereka berlalu hanya sekedar untuk dititipkan. Tetapi pembelajaran di dalamnya, kemudian kepekaan seorang pendidik untuk melihat tumbuh kembang yang terhambat, itu membuat mereka menjadi termotivasi atau harus memiliki effort yang lebih untuk bisa bagaimana menangani kasus-kasus ini gitu. Jadi atau hambatan tumbuh kembang dalam diri anak-anak yang mereka asuh. Otomatis saya melihat bahwa mereka sudah mulai sekolah ini sudah mulai memikirkan bagaimana langkah selanjutnya ketika mereka menemukan anak-anak yang memiliki hambatan. Jadi tidak hanya sekedar memelihara, menjaga dan merawat, tetapi juga peka terhadap pendidikan anak-anak yang mengalami hambatan tumbuh kembang. Bagaimana cara mengintervensi mereka sehingga keluar dari atau output dari TPA ini tidak hanya sekedar menjadi anak-anak yang mandiri, tetapi memiliki soft skill yang tinggi sehingga kedepannya anak-anak diharapkan untuk menjadi anak-anak yang merdeka, mandiri dan berkarakter. Terima kasih, sekian dari saya. Sukses selalu untuk TPA Cahaya Mahkota.